A39 Rencana Baru Sinta. Aaron, Billy dan Sean saat ini sedang berkumpul di taman belakang rumah. Ayo bos, buruan kasih caranya agar bisa menghalalkan Siti, ucap Sean tak sabaran. Kalau lo ingin menghalalkan cewek lo jangan kayak tadi, ucap Aaron. Terus kayak gimana, tanya Sean. Lo ajak dia dinner romantis, atau lo ajak jalan dan lo ke tempat yang bagus dan romantis, lo ungkapin perasaan lo dengan embel-embel kata-kata yang romantis, terus lo kasih dia cincin atau perhiasan lainnya, ucap Aaron. Oh gitu, pantes aja kemarin dia nolak gue, ucap Billy. Sean dan Aaron terkejut mendengar ucapan Billy. Lo ditolak, ucap Sean. Ditolak siapa lo, ucap Aaron penasaran. Iya, perasaan lo gak ada deket sama cewek, ucap Sean yang heran. Gak ada, gue gak bilang gue ditolak kok, ucap Billy mengelak. Gak usah bohong lo, kita denger sendiri kalau lo bilang pantesan aja dia nolak aku, ucap Sean. Ya lo gak usah bohong lo abis nembak siapa, tanya Aaron. Baiklah gue akan ngomong, gue ditolak sama Via, ucap Billy. Via, ucap Aaron dan Sean bersamaan. Ya, gue langsung ngajak dia nikah, dianya gak nolak sih, dia bilang ini kecepatan aku sama dia kan baru kenal, ucap Billy. Ya lo gak mikir baru kenal beberapa hari udah ngajak nikah ya, ceweknya takut LH, ucap Aaron. Tapi lo sama Naya, tanya Sean. Ya kan gue sama Anaya beda, kep Aaron. Terus apa yang harus kita lakuin sekarang agar cewek-cewek kita mau diajak nikah, ucap Billy. Mulai sekarang kalian itu harus sering ajak ngobrol di teleponan maupun secara langsung, kasih perhatian sama mereka, ucap Aaron. Oke bis, mulai sekarang aku akan mendekati Siti agar nanti saat gue melamarnya dia mau menerimanya, ucap Sean. Iya, gue juga mau kayak gitu sama Via, ucap Billy. Sekarang masalah kalian sudah selesaikan, gue mau ke kamar dulu, ucap Aaron yang hendak beranjak dari duduknya. Bos tunggu dulu, ada yang ingin kita laporkan sama bos, ucap Billy. Aaron pun duduk kembali ke kursinya. Informasi apa, tanya Aaron. Anak buah kita ada yang melihat Bastian di Indo, kemungkinan besar ditinggal di sini, ucap Billy. Iya bos, benar kata Billy. Soalnya anak buah kita udah sering lihat dia di Indo, ucap Sean. Kalau dia beneran tinggal di Indo kita harus lebih waspada, terutama penjagaan di rumah khususnya untuk Anaya dan Via, kemungkinan besar mereka yang akan jadi sasaran Bastian sekarang, ucap Aaron. Lo benar bos, Bastian pasti sudah mencari tahu tentang Anaya, ucap Billy. Maka dari itu kita harus memperketat penjagaan untuk mereka, ucap Aaron. Oke, nanti kita akan perketat penjagaan di rumah dan untuk Anaya dan Via, ucap Sean. Apa anak buah kita sudah ada yang tahu tempat tinggal Bastian, ucap Aaron. Belum bos, Bastian selalu saja bisa mengecok anak buah kita, ucap Billy. Terus awasi dia jangan sampai dia membahayakan Anaya dan anak-anak gue, ucap Aaron. Oke bos, kami akan selalu memberikan informasi mengenai Bastian, ucap Sean. Bil, apa sudah ada perkembangan tentang pencarian mertua gue, tanya Aaron. Belum bos, anak buah kita masih terus mencari keberadaannya saat ini bos, ucap Billy. Kalian terus cari mertuaku, jangan biarkan terlalu lama di jalanan. Oh ya, suruh anak buah kita buat menangkap Bagas dan kurung dia di penjara markas, ucap Aaron. Baik bos, ucap Sean dan Billy bersamaan. Gue ke kamar dulu ya, kalian lanjutkanlah misi kalian masing-masing, ucap Aaron yang langsung meninggalkan Sean dan Billy yang ada di taman belakang. Oke bos, ucap Sean dan Billy secara bersamaan. Di tempat lain Ibu Sumarni sedang memasak untuk Bastian. Ibu, ternyata di sini, aku mencari ibu kemana-mana, ucap Bastian. Iya Tian, ibu sedang memasak, nanti kamu cicipin ya masakan ibu, ucap Bu Sumarni. Oke bu, aku unggu di sini aja ya bu, ucap Bastian. Tak membutuhkan waktu lama Ibu Sumarni sudah menyelesaikan masaknya,
ia membawa hasil masakannya ke meja makan di mana Bastian berada. "Indi cicipi enak apa gak masan ibu?" ucap Ibu Sumarni. "Aku cicipi ya bu," ucap Bastian. "Ya silahkan, ATP kalau kamu gak cocok sama masakan ibu jangan dipaksakan ya nak," ucap Ibu Sumarni. Bastian pun mulai mencicipi masakan Ibu Sumarni. "Beginikah rasanya masan seorang ibu? Terima kasih Tuhan telah memberikan seorang ibu pengganti mama yang bisa memberikan aku kasih sayang seorang ibu," batin Bastian yang meneteskan air matanya. "Loh nak, kena kamu menangis? Apa masakan ibu gak enak ya? Sudah jangan dimakan ya nak kalau tidak enak," ucap Bu Sumarni yang khawatir. "Ini enak kok bu, sangat enak makasih ya bu," ucap Bastian. "Terus kalau enak kenapa kamu menangis nah?" tanya Ibu Sumarni. "Aku cuma terharu aja bu karena ibu aku bisa merasakan masakan seorang ibu," ucap Bastian. "Ya ampun ibu, kira kamu kenapa nak? Ibu akan memasakkan makanan setiap hari kalau kamu mau nak," ucap Ibu Sumari. "Terima kasih ibu, aku gak pernah merasakan momen seperti ini bersama mama dulu," ucap Bastian yang menangis. "Mulai sekarang kamu bisa merasakan kehadiran seorang ibu, ibu akan menjadi ibu yang baik untukmu, ibu akan memberikan semuanya yang tidak bisa ibumu dulu berikan. Namun kamu jangan pernah melupakannya nak, bagaimanapun juga dia adalah ibu kandungmu, ibu yang melahirkanmu. Dia sudah berjuang nyawa untuk melahirkanmu, jadi jangan sesekali kamu melupakannya ya," ucap Ibu Sumarni menasehati Bastian. "Iya bu, aku tidak akan melupakan ibuku, meski dulu aku tidak pernah merasakan kasih sayang darinya, aku akan tetap menyayanginya sampai kapanpun," ucap Bastian. "Nak begitu dong, ini baru anak ibu yang paling ganteng," ucap Ibu Sumarni sambil mengelus-ngelus kepala Bastian dengan sayang. "Ah ibu bisa aja," ucap Bastian malu. "Oh ya ibu mau tanya boleh nak?" tanya Ibu Sumarni. "Boleh ibu, mau tanya apa bu?" ucap Bastian. "Apa agamamu nak? Maaf jangan tersinggung, ibu cuma pengen tahu saja," ucap Bu Sumarni. "Aku tidak memiliki agama bu," ucap Bastian. "Kenapa kamu tidak memiliki agama nak?" tanya Ibu Sumarni penasaran. "Ya karena aku dari kecil tidak diperkenalkan agama bu," ucap Bastian dengan polosnya. Ibu Sumarno menghela nafas kasar mendengar ucapan Bastian. Sinta sedang kesal lantaran ia baru mendapat laporan kalau Anya kembali bersama Aron, dan Anaya sedang hamil anak Aron. "Ah sialan, tuh perempuan kampung, kenapa sih dia harus kembali lagi?" ucap Sinta Uang tengah kesal. "Aku harus cari cara untuk menyingkirkannya. Aku gak mau kalau bos Aron akan lebih sayang dan cinta padanya," ucap Sinta. "Apa aku harus menyuruh Sandi mengakui kalau anak yang dikandung Anaya itu anaknya ya, agar bos Aron akan sangat marah besar dan menyingkirkan Anaya dan anak-anaknya. Setelah itu aku akan menjebak bos Aron lagi agar dia bisa menghamili aku. Kalau aku sudah hamil anaknya kan dia mau gak mau harus nikahin aku," ucap Sinta dengan senyum licik. Sinta langsung mengambil handphonenya, ia ingin menghubungi Sandi. "Halo," ucap Sandi saat sambungan teleponnya sudah tersambung. "Halo Sandi, kamu di mana sekarang?" tanya Sinta. "Aku sedang bekerja, kenapa kamu menghubungi aku? Apa kamu sudah menemukan informasi tentang Anaya?" ucap Sandi. Sandi memang mencari keberadaan Anaya saat tahu kalau Anaya pergi dari rumah Aron. "Ya aku tahu saat ini keberadaan Anaya," ucap Sinta. "Benarkah? Di mana sekarang Anaya berada?" tanya Sandi dengan gembira mendengar kabar tentang Anaya. "Anaya sekarang bersama bos Aron," ucap Sinta. "Apa Anaya bersama dengan bosmu lagi? Bagaimana kalau Anaya mendapat perlakuan tidak baik lagi oleh bosmu?" ucap Sandi yang mengkhawatirkan Anaya. "Maka dari itu aku menghubungimu," ucap Sinta dengan tersenyum. "Terus bagaimana caranya mengeluarkan Anaya dari tangan bosmu itu? Ayolah Sinta, bantu aku mengeluarkan Anaya dari sana. Aku tidak mau terjadi apa-apa pada Anya," ucap Sandi. "Asal kamu tahu saat ini Anaya sedang hamil," ucap Sinta.
Hamil, Anaya hamil, ucap Sandi memastikan. Ya saat ini Anaya sedang hamil, coba kamu bayangkan saat Anaya hamil terus mendapat siksaan dari bos Aron bagaimana, ucap Sinta sambil tersenyum, ia sengaja untuk mengompori Sandi agar mau membantunya. Tidak, jangan biarkan itu terjadi Sinta, aku tak sanggup mendengar ataupun melihat Anaya disiksa oleh bosmu dalam keadaan hamil seperti itu, ucap Sandi yang tak bisa membayangkan kalau Anaya akan disiksa oleh Aron dalam keadaan hamil. Kalau kamu mau menolongnya, kamu harus mengaku kalau anak yang ada di dalam kandungan Anaya itu adalah anak kamu, itulah satu-satunya jalan agar kamu bisa menyelamatkan Anaya. Apa setelah itu bosmu tidak akan menyakiti Anaya lagi, ucap Sandi. Tidak akan, jamin kali ini, ucap Sinta. Baiklah nanti aku akan mendatangi rumah bosmu itu untuk menjemput Anaya, ucap Sandi. Bagus nanti datanglah ke sana dengan membawa beberapa orang yang akan kukirimkan untuk membantumu, ucap Sinta. Baik terima kasih Sinta kamu sudah mau membantuku dan telah memberikan informasi mengenai Anaya, ucap Sandi. Sama-sama, kalau begitu aku matikan dulu ya teleponnya, aku masih ada pekerjaan, ucap Sinta. Baiklah, aku juga mau melanjutkan pekerjaanku, ucap Sandi. Sinta pun langsung mengakhiri sambungan teleponnya. Haha kena kamu Sandi mau aja aku bodohi. Setelah ini pasti perempuan kampung itu kan ditendang sama bos, kalau tidak pasti dia dan Sandi bodoh itu akan ditembak mati oleh bos. Hahaha, ucap Sinta dengan tertawa senang. Mas kamu lagi apa? Tanya Anaya yang melihat Aron sedang duduk di balkon kamarnya. Aku sedang makan buah mangga sayang, kamu mau? Tanya Aron sambil menunjukkan buah mangga muda. Gak deh mas, pasti asem banget itu, ucap Anaya yang membayangkan masamnya buah mangga muda itu. Gak asem kok sayang, ini enak dan seger, ucap Aron sambil memakan buah mangga itu. Gak bet mas aja, oh ya mas aku pengen jalan-jalan boleh gak, ucap Anaya. Gak boleh, di luar sana sangat bahaya sayang. Aku gak mau kamu dem anak-anak kita dalam bahaya, ucap Aron yang tak mengizinkan Anaya keluar rumah. Aku cuma pengen jalan-jalan di taman aja mas kita kelilingi rumah ini aja, aku bosen di dalam rumah terus, ucap Anaya. Kalau di sekitaran rumah ya boleh dong sayang, ayo aku temenin, ucap Aron yang beranjak dari duduknya. Terus itu mangganya gimana? Tanya Anaya. Aku masukin ke kulkas aja dulu nanti aku makan lagi, ucap Aron yang langsung mengambil sepiring buah mangga mudanya untuk dimasukkan ke kulkas. Mereka pun berjalan menuruni anak tangga dengan hati-hati, Aron selalu memegangi Naya kalau ia ingin turun tangga. Besok aku buatin lift deh buat kamu sayang, aku gak tega sama kamu naik turun tangga dengan perut yang gede banget gini, ucap Aron. Aku udah terbiasa mas dengan perut besar ini, ucap Anaya. Ya kamu udah biasa dan merasa enjoy aja, aku yang yak biasa ngeliat kamu naik turun tangga seperti ini, ucap Aron. Iya deh terserah kamu aja mas, ucap Anaya yang mengelah sebab kalau sudah berdebat dengan suaminya pasti akan kalah. Nah gitu dong mungkin besiklah sudah ada orang yang akan memasang